Selamat pagi, selamat datang kembali pada kebaktian kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 29 November 2020. Saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk melayani dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mulai, mari kita mengawali kebaktian kita dengan muji Tuhan dengan lagu berjudul Kunaikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kunaikkan syukurku, kunaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Akan saya bacakan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka kebaktian ini dengan berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, dan pada saat ini kami menyerahkan waktu yang baik ini Tuhan untuk muji dan muliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami, dan tolong kami Tuhan supaya kami datang kepadamu dengan hati yang bersih, dengan pengucapan syukur Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sucikan hati kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum dapat mengikuti kebaktian pada saat ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati. Dan meskipun saat ini mungkin kami tidak bersama-sama secara fisik, tetapi roh kami bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan, kita akan ambil dari nyanyian pujian nomor 137. Mari barang siapa mau.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk beribadah bersama-sama, memuliakan-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Sungguh merupakan perhatian yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Maka tak henti-hentinya kami mengajukan ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami menyerahkan lepas pribadi kami setiap jemaat Gereja Baptis Pabaton, agar kiranya Engkau berkenan untuk terus memberikan pertumbuhan iman, sehingga kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti arti pelayanan di dalam gereja ini. Engkau juga akan berikan pengertian satu sama lain. Kami memang beda, tetapi ketika kami menyembah Engkau, kami mempunyai motivasi yang sama. Sehingga dengan kebersamaan itu Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu atas ikatan tali roh kudus-Mu yang senantiasa kami nikmati sepanjang hari, sepanjang hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Kami juga terus mendoakan untuk rekan-rekan kami yang saat ini mungkin tidak bisa beribadah secara offline, tetapi terus setia untuk mengikuti ibadah secara online. Engkau tidak akan pernah mengurangi sukacita bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, tetapi kehadiran-Mu senantiasa berkat tersendiri, dan juga Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Tuhan juga akan hadir untuk memberikan satu pencerahan pada saat mendengarkan pujian, mendengarkan firman dan menaikkan doa kepadamu. Agar kiranya ini menjadikan berkat bagi kami sebagai umat percaya, sehingga kami terus meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga kami terus berdoa untuk sekolah minggu di Gereja Baptis Pabaton yang saat ini kami rindu untuk Engkau pulihkan di tengah pandemi ini. Tetapi kami senantiasa melihat akan keberadaan kami yang senantiasa terbatas oleh karena protokol kesehatan. Namun hal itu tidak akan mengurangi kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan, sehingga dengan apa adanya kami senantiasa ingin menyatukan diri di dalam ibadah, baik itu offline maupun online. Kami juga terus berdoa untuk organisasi-organisasi yang lain di Gereja Baptis Pabaton ini, agar dapat bekerja sama dengan baik, teristimewa pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Menyerahkan anak-anak muda yang sudah berkenan, mau dan bersedia untuk menjadi panitia dan ketua. Mohon kiranya Tuhan berikan hikmat bagi anak-anak kami ini untuk menjalankan tugas pelayanan dengan baik, sehingga hasilnya bisa kami nikmati bersama-sama. Kami percaya ya Tuhan, melalui anak muda, maka gereja ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan akan berbuah sesuai dengan program gereja ini untuk senantiasa meningkatkan pelayanan di dalam komunitas, dalam penginjilan, bahkan di dalam sharing di mana kami berada. Tuhan, kami juga ingat saudara-saudara kami di Sulawesi yang saat ini masih merasa ketakutan karena diteror, bahkan semuanya di luar dari dugaan kami sebagai umat percaya. Mereka kehilangan nyawa, merusak tempat ibadah. Kami terus berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan turun tangan, menguatkan jemaat-jemaat yang lain, sehingga jemaat yang lain akan tetap memuji Engkau, datang kepadamu tanpa rasa takut. Dan kami serahkan pemerintah setempat, bahkan pemerintah pusat, untuk segera ambil bagian di dalam peristiwa ini. Biarkan mereka akan melakukan apa yang menjadikan keiman mereka, tetapi Engkau mempunyai kekuatan yang lebih dari mereka. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya kehadiran-Mu akan menyelesaikan semua masalah. Bapa, kami juga berdoa
untuk organisasi-organisasi yang ada di Gereja Baptis Babaton, agar kiranya Tuhan akan terus menempatkan orang-orang yang berkomitmen, yang setiawan, sehingga setiap organisasi ini dapat berjalan dengan baik, bersinergi untuk memajukan pertumbuhan komunitas baptis. Kami percaya Bapa, banyak kekurangan tetapi juga banyak kelebihan. Engkau hadir memberikan kelengkapan bagi kami semua, agar semuanya itu menjadi kemuliaan yang ada di dalam tubuh Gereja Baptis ini, yang semuanya ini ditujukan untuk Engkau. Bapa, inilah doa singkat dan kurang sempurna yang kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Panggilan memberi diambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan buat kami selama 1 minggu ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus memelihara kami. Dan kami percaya di tengah-tengah pandemi ini, Engkau akan tetap terus memelihara kami. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa kami lebih berharga daripada burung pipit di udara. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau sucikan, dan biarlah ini menyenangkan hati-Mu juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nats khotbah diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita memuji Tuhan kembali untuk menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan khotbah. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari NDC Worship berjudul Jawaban Hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban
pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat beribadah. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu meskipun kita beda jarak, beda tempat, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Nah Bapak Ibu, kembali kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Nya yang berjudul pagi hari ini, Menang Atas Kekhawatiran. Memang semua orang punya rasa khawatir, tetapi Tuhan mau kita menang atas rasa khawatir. Karena menang atas khawatir itu adalah pilihan. Tuhan mau kita memilih untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami siap mendengar firman-Mu. Pengurapan, hikmat, dan kuasa daripada Engkau kami terima, sehingga kami dapat mengerti, menangkap setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan, berfirman-Lah. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang atas rasa kekhawatiran kita? Kita akan belajar dari Matius 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk kesusahan sehari. Jelas bahwa kekhawatiran bukanlah gaya hidup, bukanlah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Orang yang hidup di dalam Tuhan tidak seharusnya dikuasai oleh kekhawatiran. Karena itu kita belajar bersama-sama bagaimana kita menang atas rasa khawatir. Bagaimana kita bisa menang atas segala kekhawatiran. Sebab kekhawatiran tidak pernah mendatangkan kebaikan. Di ayat sebelumnya tidak pernah menambah hasta, ya, satu hasta pun tidak pernah ditambahkan kepada kita sesuatu yang baik kalau kita khawatir. Karena kekhawatiran itu adalah strateginya iblis. Karena kekhawatiran itu adalah areanya iblis. Enggak ada orang yang hidupnya khawatir menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, rezekinya berlimpah-limpah. Enggak ada. Malahan orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, dia dikuasai oleh banyak hal, ya. Ia dikuasai oleh segala sesuatu yang tidak baik, ya. Karena sibuk memikirkan masa depan, ia lupa menikmati hari ini, ya. Karena terlalu sibuk memikirkan masa yang akan datang, sehingga tidak pernah menikmati setiap waktu dalam hidupnya. Tuhan saudara, Tuhan saya memanggil kita untuk menikmati segala berkat-Nya, untuk menikmati segala rencananya, untuk menikmati segala hadirat-Nya. Dan itu kita bisa nikmati saat kita tidak ada dalam area kekhawatiran. Karena itu saudara-saudara, mari siapkan hatimu, mari terima kebenaran firman-Nya hari ini untuk menjadikan kita tidak khawatir. Karena orang yang khawatir udah pasti susah tidur, susah makan, tidak menikmati kehidupan, penyakit datang, ya Kak? Akhirnya uring-uringan, ya rezeki makin jauh. Nah, Tuhan mau agar kita hidup menang atas kekhawatiran. Karena di dalam kita hidup menang atas kekhawatiran, kita akan menikmati segala yang Tuhan rencanakan, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan, akan kita nikmati saat kita hidup tidak khawatir. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari satu pribadi, ya, dimana pribadi ini menang, dikalahkan oleh kekhawatirannya. Apa yang terjadi?
Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-38 sampai yang 42. Ini kisah tentang Marta dan Maria. Pasti kisah ini sudah tidak asing buat kita. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus, kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Amin. Perhatikan, ini kisah yang menarik sekali. Ya, Marta sibuk melayani. Maria hanya duduk-duduk dekat kaki Yesus. Wajar nggak sih kalau Marta itu komplain, ya, sedikit komplain kepada adiknya? Dia kan adikan. Lagian itu kan rumahnya Marta. Seharusnya Maria tahu diri dong. Seharusnya Maria itu bantu-bantu, karena Marta sedang sibuk menjamu Yesus dengan murid-muridnya. Bayangkan, bukan 1-2 orang, tapi ada 13 orang, 12 muridnya dan satunya Yesus. Ada 13 orang yang dijamu. Seharusnya Maria juga membantu Marta. Tetapi Marta sibuk, sedangkan adiknya duduk dekat kaki Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Marta komplain, Tuhan, tidakkah kau lihat? Ya, si Maria ini duduk-duduk aja, aku sibuk, dia gak membantu aku. Tetapi yang luar biasa, apa yang dilakukan Yesus? Yesus melakukan apa yang orang lain mungkin tidak lakukan. Karena Yesus bukan manusia biasa. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Apa yang dikatakan Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Jadi Maria dibela oleh Tuhan Yesus. Apa yang diperbuat oleh Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus, terus-menerus mendengarkan Yesus, itu adalah bagian yang terbaik. Sedangkan bagian yang diambil oleh Marta, sibuk melayani, sibuk bekerja, itu bukan bagian yang terbaik. Kenapa Marta melakukan itu? Karena Marta berpikir, oh, saya harus melakukan pelayanan A, B, C, D supaya Tuhan senang sama saya, supaya Tuhan memuji saya, supaya Tuhan memberkati saya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, saya mau Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan oleh Marta. Marta ini berpikir dengan perbuatannya, dengan sikapnya, Tuhan akan senang kepada dia. Ini adalah prinsip hukum Taurat. Memang di sini tidak dikatakan tentang hukum Taurat, tetapi prinsipnya Maria menjalankan prinsip hukum Taurat. Hidupnya penuh dengan tuntutan. Saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Dan akibatnya apa? Akibatnya Marta stres. Marta tertekan karena hidupnya penuh dengan tuntutan, karena dia merasa tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Dia kesel sama Maria. Akhirnya Maria dikomplain sama Marta, ya. Marta mengkomplain Maria. Bahkan Yesus sendiri dikomplain oleh Marta. Ini yang akan terjadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita sibuk melayani, kita berpikir dengan kesibukan kita, dengan pelayanan yang kita lakukan, akan membuat Tuhan senang sama kita, akan membuat Tuhan memberkati kita, akan membuat Tuhan mengangkat kita lebih dari yang lain. Ketika kita melayani Tuhan dengan cara demikian, saya mau kasih tahu, saudara dan saya akan stres, saudara dan saya akan tertekan, saudara dan saya akan stagnan. Dan ketika itu iblis mengambil kesempatan untuk kita jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya hanya satu yang perlu. Apa itu? Duduk dekat kaki Yesus. Yesus yang kita sembah
tidak menuntut saudara. Kasih karunia tidak menuntut saudara dan saya. Kasih karunia menyuplai kebenaran, menyuplai segala sesuatu yang kita butuhkan. Yesus mau ketika kita datang kepadanya hanya menerima apa yang disediakannya. Menerima pengampunannya, menerima damai sejahteranya, menerima kasih karunia-Nya, menerima segala yang baik yang Tuhan setelah kerjakan, yang Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Dia mau saudara dan saya menerima kesembuhan darinya. Tuhan mau saudara dan saya menerima kelepasan atas segala ikatan dosa. Tuhan mau kita menerima segala yang baik, kemurahannya, kebaikannya, kasih setianya. Tuhan mau kita menerima. Memang yang dilakukan Marta bukanlah yang salah, karena Marta terlalu berfokus kepada perbuatannya, berfokus kepada dirinya, mengandalkan apa yang dia lakukan. Tuhan saudara, Tuhan saya mau kita bukan mengandalkan apa yang kita lakukan, bukan mengandalkan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, tetapi hanya mengandalkan, dengar baik, hanya mengandalkan apa yang Tuhan perbuat buat kita. Kalau Tuhan berkata, kamu dibenarkan, kamu dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, terima, percayakan hal itu. Kalau Tuhan berkata engkau telah diperdamaikan dengan Tuhan, terima. Terima perdamaian yang Tuhan sudah kerjakan lewat anaknya Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita datang kepadanya. Kita menerima segala yang Tuhan sediakan, menerima segala yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena apa yang terjadi waktu kita menerima kasih Tuhan yang begitu melimpah-limpah, waktu kita menerima perhatian Tuhan yang begitu luar biasa, ketika kita menerima bahwa diri kita dihargai oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, saat itu hidup kita akan melimpah dengan ungkapan syukur. Saking melimpahnya dengan ungkapan syukur, kita tidak bisa membendungnya, sehingga kita akan mengasihi orang lain, sehingga kita akan menghargai orang lain, sehingga kita akan memperhatikan orang lain, sehingga kita akan memberkati orang lain. Amin. Karena prinsipnya minggu yang lalu kita sudah belajar, setiap orang tidak bisa memberi dari apa yang ia tidak pernah terima. Nah, Marta melayani dari apa yang ia tidak pernah terima dalam hidupnya, sehingga apa? Hatinya kosong, membawa stres karena banyak tuntutan, sehingga akhirnya berujung kepada komplain, menyalahkan Yesus dan juga Maria. Nah, saudara, Tuhan mau pelayanan kita tidak berakhir seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Karena itu mari mendasari pelayanan kita, mendasari segala yang kita lakukan dengan kita mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, menerima segala anugerahnya, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya. Karena orang yang menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Kenapa Marta tidak berkuasa atas situasi saat itu? Karena Marta tidak mengandalkan kasih karunia Allah. Karena Marta tidak mengandalkan anugerah kebenaran. Ia mengandalkan kekuatannya. Kalau saya nggak begini, Tuhan nggak senang sama saya. Kalau saya tidak melayani seperti ini, Tuhan nggak senang sama saya. Itulah yang membuat Marta akhirnya berujung pada komplain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Marta tentu tidak menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Tuhan mau kita mengawali setiap kehidupan kita, ketaatan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan menerima saya, karena Tuhan memperhatikan saya, maka saya mau lewat perhatian saya, lewat kasih saya, lewat penghargaan dan penerimaan saya, orang lain juga akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, mari bersama-sama mendasari pelayanan kita. Kalau kita memberi, bukan supaya kita diberkati. Kalau kita memberi buat gereja ini bukan karena gereja ini butuh apa yang kita beri, tetapi karena Tuhan sudah memberi kita, maka kita mau memberi persembahan. Kalau kita menolong saudara kita, bukan suatu hari, bukan berharap suatu saat nanti supaya dia menolong saya, bukan supaya nanti suatu saat nanti Tuhan juga membalas perbuatan kita,
Tetapi kenapa kita menolong orang lain? Kenapa kita berbuat baik kepada orang lain? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Amin. Kalau kita punya orang tua, kita menghormati orang tua bukan supaya saya harus menghormati orang tua supaya umur saya panjang. Oh, tidak. Tujuan kita menghormati orang tua sebagai ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah membesarkan kita lewat orang tua. Karena itu kita mau memuliakan Tuhan lewat kita memperhatikan orang tua kita. Kalau kita mempunyai anak, bukan saja memikirkan, supaya nanti hari depan saya ada yang menemani, supaya nanti kalau saya udah tua ada anak-anak yang akan memperhatikan saya. Nah, tidaklah demikian. Kita membesarkan anak karena apa? Karena inilah titipan Tuhan yang harus kita didik, yang harus kita perhatikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka di sana ada ketulusan. Kalau pelayanan saudara didasarkan dengan motivasi yang demikian, saudara akan menjadi orang yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun juga. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Karena apa? Karena saudara melakukannya untuk sebagai ungkapan syukur karena keselamatan, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah lakukan buat kita, yang kita sudah terima dari Tuhan. Dia telah mengandung kutuk dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengungkapkan syukur buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari ketika kita mengandalkan kekuatan kita seperti Maria, Marta, sebenarnya itu adalah kesombongan. Semua itu akan membawa kita kepada kesusahan. Kita tidak akan menikmati hidup. Tuhan saudara, Tuhan saya mau supaya setiap waktu dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh menikmatinya di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita tidak khawatir. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah bagian yang terbaik. Ia datang pada Yesus, ia duduk dekat Yesus, menerima firman-Nya, menerima kebenarannya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara apa? Tentang pemerintahan Allah, tentang penyerahan diri kita, tentang bagaimana kita mengandalkan pemeliharaan Tuhan, mengandalkan apa yang diperbuat oleh Tuhan, mengandalkan apa yang telah Tuhan lakukan buat kita sebagai Raja Agung kita. Kita mengandalkan perlindungannya, kita mengandalkan pemeliharaannya, kita mengandalkan pertolongan dari Sang Raja kita. Nah, kalau kita mencari kerajaan Allah, berarti kita mendasari semua apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang Tuhan sudah jamin di atas kayu salib. Dia telah menjamin bahwa kita yang percaya adalah orang yang dibenarkan, bahwa kita yang dipercaya akan dipeliharanya, tersedia bagi kita segala yang baik. Karena itu, mari carilah kerajaan Allah sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita melakukan kebaikan, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita. Pertama, carilah kerajaan Allah. Datang kepada Tuhan, terima anugerahnya. Katakan setiap pagi, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah membenarkan aku. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menerima aku sebagai anak-Mu. Engkau begitu mengasihiku sampai Engkau mengorbankan anak-Mu di atas kayu salib. Engkau memperhatikanku karena Tuhan telah menyediakan segala yang baik bagiku. Karena itu Tuhan, aku bersyukur. Karena itu Tuhan, aku mau setiap apa yang kulakukan hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat mengalami kemenangan atas segala kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan dunia tidak membuat saudara tenggelam dalam kekhawatiran, karena saudara
dekat dengan Tuhan karena saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya setiap waktu, setiap hari. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan, supaya firman-Mu bekerja secara luar biasa, sehingga kami semua menang atas segala kekhawatiran. Bapa, berkati jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan, kesehatan, perlindungan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna atas segenap jemaat-Mu, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Kekuatan baru senantiasa kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita telah selesai. Mari kita arahkan hati kita, pandang Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dan sukacita surga melingkupi seluruh kehidupan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Pulanglah, bawalah firman-Nya. Pulanglah dengan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Karena Dia yang menyertai kita, melindungi kita dengan sempurna dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.